mengawali terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, pada prinsipnya kami mencoba untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, ya, terutama bagi masyarakat yang mengajukan perceraian. Nah, setelah itu terkait dengan administrasi kependudukannya pasti akan dilakukan perubahan oleh yang bersangkutan agar mereka itu lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan. Kami mencoba untuk bekerja sama dengan PA. Ya, nanti di dalam PA itu mereka sudah dapat menerima pelayanan adminduk, ya, berupa kartu keluarga dan KTP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin, alhamdulillah fina wa huwa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika sultanik. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih, tak pilih kasih. Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat serta karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Saya memanjatkan doa kiranya acara launching kerjasama atau MOU antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang disingkat dengan nama DUPARI, Dukcapil Pengadilan Agama tanpa ribet, mendapatkan barokah dan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Malang, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang kami hormati Bapak PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas, yang kami hormati para Bapak Ibu Kepala Bagian, yang kami hormati Saudara Camat se-Kabupaten Malang, yang kami hormati Saudara Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara penandatanganan nota kesepakatan pelayanan administrasi kependudukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta launching cetak administrasi kependudukan di Kecamatan
dalam keadaan sehat walafiat. Bupati Malang yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk melaporkan bahwa acara seremonial penandatangan nota kesepakatan ini dan launching cetak Adminduk di kecamatan berdasar pada satu, dasar pelaksanaan dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan dan launching cetak Adminduk di kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan di dalam pasal 12 yang menyatakan bahwa formulir yang digunakan dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan terdiri dari kertas HVS 80 gram berukuran A4 satu rangkap dan berwarna putih. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, khususnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi atau lembaga vertikal. Romawi 2, maksud dan tujuan. Dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima dan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Malang dalam hari ini pengurusan dokumen administrasi kependudukan, maka kami menindaklanjutinya dalam bentuk kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai langkah awalnya dilakukan penandatanganan nota kesepakatan atas perkenan Bapak Bupati serta launching cetak Adminduk di kecamatan berupa antara lain kartu keluarga, akte kelahiran, akta kematian, sehingga pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor Dispinduk Capil. Tujuan dari kerjasama pelayanan Adminduk di Pengadilan Agama adalah pemohon yang telah mendapatkan putusan pengadilan terkait dengan status perkawinan sekaligus akan terlayani dokumen Adminduknya baik berupa kartu keluarga, KTPL dengan status perubahan cerai hidup. Berkaitan dengan pencetakan dokumen di kecamatan, yaitu bertujuan memberikan efisiensi dan efektivitas pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Malang dalam kepengurusan Adminduk cukup datang di kecamatan masing-masing. Untuk itu melakukan cetak Adminduk di cetak dokumen kependudukan. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan dan launching cetak Adminduk di kecamatan pada hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2020 bertempat di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jalan Raya Mojosari, Kepanjen. Yang keempat, dalam kegiatan ini turut hadir dalam penandatanganan nota kesepakatan dan launching cetak Adminduk di kecamatan, yaitu 1. Bapak PJ Sekretaris Daerah atau yang mewakili, 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang ketiga Asisten Pemerintahan dan Kesra, 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5. Kepala Dinas Kesehatan, 6. Kepala Dinas Sosial, 7. Kepala Dinas Pendidikan, 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 10. Kepala Bagian Humas Protokol Setda Kabupaten Malang, 11. Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Kabupaten Malang, 12.
Camat se-Kabupaten Malang, 13 Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, 14 Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Malang. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati, dan untuk selanjutnya mohon Bapak Bupati berkenan memberikan sambutan serta penandatanganan nota kesepakatan sekaligus launching kerjasama antara pemerintah Kabupaten Malang dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sekaligus launching pelaksanaan cetak dokumen atribut di kecamatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Walhamdulillahi waffaqa rasulillah ila ma yarda rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, Bapak Ketua Dewan atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Komandan Kodim atau yang mewakili, Bapak dari Kejaksaan Negeri, dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Panjen atau yang mewakili. Dan yang saya banggakan Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama se-Koordinator Malang, Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Malang, singkatnya undangan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dan berkumpul dalam acara penandatanganan kerjasama antara Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mudah-mudahan perkumpulan ini dan kerjasama ini bermanfaat bagi masyarakat luas kita. Terlebih lagi apa yang kita lakukan ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan dalam acara ini ada yang tidak pas dan banyak kekurangannya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada saat ini berupaya dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau melayani masyarakat yang lebih baik lagi, yang lebih prima lagi, dan melaksanakan itu salah satu tujuannya. Dan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas, yaitu untuk menuju wilayah bebas korupsi atau WBK, menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Ini tujuan yang kedua. Di samping kita berupaya agar masyarakat kita terlayani secara prima, kita menuju masyarakat birokrasi bersih melayani. Yang kedua, kami menyadari bahwa yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangatlah luas, sangat luas dalam pelayanan kepada masyarakat. Kita dituntut untuk melakukan secara maksimal dan prima. Untuk itu dari Pengadilan Agama berupaya melakukan inovasi-inovasi yang mempermudah pelayanan kami terhadap masyarakat. Kami sebelum kerjasama dengan Dinas Kependudukan ini, kami punya PTSP, pelayanan terpadu
tembus satu pintu. Itu sudah nanti bisa dilihat di sebelah pada waktu kita launching. Itu semuanya satu pintu kita lakukan. Kita punya layanan dalam persidangan yang juga memberikan beberapa kemudahan bagi masyarakat mencari keadilan untuk mendapatkan informasi tentang perkaranya. Misalnya kami punya inovasi namanya Maskarebet, mengantri sidang tanpa ribet. Ini bisa diakses di web, bisa langsung. Jadi Maskarebet ini kalau dulu sebelum saya terapkan setengah 6 jam 5:04 itu yang ngantri di depan pintu gerbang kami sangat banyak sekali. Dan manfaatnya setelah kami terapkan Maskarebet mengantri sidang tanpa ribet, yang bersangkutan kalau bisa melihat langsung melihat di web, ngantrinya melihat di web juga bisa. Nah inilah sedikit masyarakat ini tidak harus pagi-pagi jauh sekali di Ngantang misalnya, datang di sini sudah setengah 5 sudah ngantri di depan pagar. Apalagi musimnya Covid, kami takut sekali itu. Kemarin pagi sudah banyak di pintu gerbang kita. Nah, di Maskarebet pun bisa dilihat jadwal sidang kita jam berapa. Para pihak bisa melihat sidang kita dibuka mulai jam berapa. Itu bisa terlihat. Setengah jam minimal harus sudah hadir. Ini yang Maskarebet. Kita juga punya inovasi mengingat sidang atau melihat status perkara kita. Sekarang kalau dulu itu disamakan dengan SMS gateway. Nah itu kita juga sudah punya. Yang ketiga, kita untuk menghindari transaksi uang, kita juga dalam pengembalian sisa panjar, istilahnya PSP. Di pengadilan itu istilahnya panjar. Panjar itu dibayarkan, kalau panjar itu lebih akan dikembalikan, namanya PSP, pengembalian sisa panjar. Itu kami lakukan secara online, kita bekerja sama dengan BRI. Tetapi namanya panjar, kalau kurang kita minta lagi, itu panjar. Tapi insya Allah biasanya lebih, walaupun 100-200 kita kembalikan melalui online. Dan keempat, kita punya telusur akte cerai ori atau palsu. Ini kita singkat dengan teleskop. Jadi kalau ada bapak ibu ragu, bisa nomor perkara, tahun perkara, dimasukkan di teleskop, kelihatan di situ asli atau palsu. Namanya yang bersangkutan, biasanya namanya Aisyah, tidak tahunya di situ munculnya itu Susi. Nah ini sudah jelas tidak palsu, ini sudah. Nah ini kita punya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih ingin mengembangkan inovasi-inovasi yang lain, termasuk yang saya pikirkan sekarang adalah drive-thru pengambilan produk pengadilan. Jadi produk pengadilan yang sudah siap, kita komunikasi apakah melalui SMS gateway, apa kita melalui WA atau Facebook, bisa diakses, masuk sini drive-thru, begitu menunjukkan nomor perkara dia langsung pergi, hasilnya diserahkan langsung pergi. Nah ini drive-thru-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sedikit gambaran dari Pengadilan Agama sebelum saya bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling terakhir yang saya dapatkan penghargaan yang terakhir yang didapat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tingkat nasional lomba dekorum ruang sidang dan K3, kebersihan, keindahan dan kerapihan. Jadi kita baru kemarin 1-2 bulan kemarin kita mendapat juara 1 tingkat nasional untuk kebersihan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pengadilan Agama Kabupaten sekarang ditunjuk sebagai pelayanan kaum rentan dan disabilitas tingkat nasional. Ini nanti bisa dilihat, saya sudah berusaha bikin guidance blog halte dan selasarnya. Nah itu nanti bisa masuk ke sana lewat halte,
keluarnya sebelah kanan. Itu rencana kami, karena kita diberi kepercayaan untuk itu. Tetapi sekarang masih 80% yang sebelah kiri sudah selesai. Mudah-mudahan kalau kita punya anggaran, kita sedikit akan kita lakukan itu. Jadi untuk kaum rentan atau disabilitas nanti bisa nyaman, dan sidang adalah perlakuan khusus dalam arti begitu kaum rentan hadir misalnya 1 atau 2 perkara yang bersangkutan harus didahulukan. Ini konsepnya begitu. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan yang lebih baik. Terobosan baru yang akan kami hadirkan untuk menjawab tantangan bagaimana memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah solusi yang terbaik. Pada kesempatan ini, di samping tadi sudah disampaikan bahwa produk dari Pengadilan Agama nanti paling tidak ditambah dengan keluarnya status baru, yaitu janda atau duda. Tapi ini bukan penyanyi Pak, janda atau duda itu bukan. Jadi ini status saja. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang telah bersedia bekerja sama dengan kami untuk mewujudkan solusi dari permasalahan tersebut. Kami berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan yang lebih baik, diiringi komunikasi yang baik juga. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau ucapan atau tempat atau penyambutan dalam acara ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas untuk teknis pelaksanaan ya, untuk kerjasama pasti sebelumnya kita lakukan komunikasi ya terkait dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi kan itu. Dari situ kami sepakat untuk melakukan suatu kerjasama pelayan kepada masyarakat pada bidangnya masing-masing. Yang selanjutnya dari komunikasi itu kami pertegaskan ya dalam bentuk atau kita wujudkan dalam suatu kerjasama yang nyata ya, kemudian ada legalitasnya. Ke depan insya Allah dengan kerjasama ini kita akan lebih mempermudah bagi masyarakat, terutama terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Mereka normatif ya, setelah ada putusan dari pengadilan, berdasarkan putusan tadi itu mereka mengajukan lewat Dinas Dukcapil ya, walaupun Dinas Dukcapil itu sudah untuk pengajuan pelayanan sudah bisa menggunakan fasilitas daring ya. Ada 3 macam yang sudah kita coba untuk siapkan bagi mereka, yaitu bisa melalui aplikasi WA, kemudian ada juga dengan aplikasi web, kemudian yang ketiga aplikasi Play Store ya. Jadi kemudian itu sudah kita berikan kepada masyarakat. Namun demikian banyak kita temukan ya, putusan pengadilan terkait dengan perceraian itu sudah lama, tapi dari yang bersangkutan itu belum segera untuk melakukan pengurusan terkait dengan adminduknya. Nah, dari kondisi yang seperti itu kita coba untuk tangkap gitu loh. Nah, jadi maka muncullah kerjasama dengan PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, saya hormati Bapak Mulia Kabupaten Malang, perwakilan Kapolres, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kajari, DPRD yang wakili, yang saya hormati Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang, juga saya hormati
dan serta para kepala dinas, camat dan seluruh pejabat lingkungan Kabupaten Malang, yang saya hormati para hakim agama atau keluarga besar Pengadilan Agama di Kabupaten Malang. Hadirin, pertama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dipertemukan silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah dari bulan Covid mudah-mudahan semuanya selamat, karena Covid itu sudah tak pilih siapa pun bisa kalau tidak hati-hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Malang saya menyambut baik kita sama pelayanan kependudukan antara Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Ini merupakan sebuah terobosan yang bagus, yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dalam penerbitan dokumen kependudukan, di mana pasutri yang proses perceraiannya telah diputuskan di Pengadilan Agama akan secara otomatis mendapatkan akte cerai, sekaligus dokumen kependudukan KK dan KTP yang sudah berubah statusnya menjadi cerai, jadi status kawinnya sudah berubah. Itu yang mau diganti ya, janda atau muda. Kawin janda juga ada lagi harusnya perawat, cowok, karena paling banyak nanti itu. Karena seperti kita ketahui, selain merupakan kebutuhan mendasar sebagai seorang warga negara, dokumen kependudukan juga merupakan data bukti otentik bahwa masing-masing warga untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap status pribadi maupun status hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Ketua Pengadilan sudah menyampaikan bahwa kita sebagai pimpinan selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga kita. Di Kabupaten Malang untuk pelayanan dukcapil terus dilakukan sebagai pelayan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Hingga nanti ini sedang diproyeksi oleh Kemendagri bahwa pelayanan kependudukan nanti sudah langsung selama 24 jam. Sudah minta Dinas Kependudukan untuk mengurus alatnya karena sudah di launching oleh Mendagri Surabaya sebelum adanya pandemi itu. Itu di Departemen Kementerian Dalam Negeri itu ada namanya ADM, ya, Anjungan Dukcapil Mandiri, sehingga nanti ngurus KTP sudah tidak harus berhadapan-hadapan, tinggal masukkan aplikasinya di PIN-nya di ADM itu, Anjungan Dukcapil Mandiri. Mau KTP tinggal tiket KTP udah keluar, mau akte kelahiran, akte perceraian mungkin itu bisa dimasukkan, akte kematian, dan juga seluruh yang berhubungan dengan kependudukan sudah bisa melalui ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Ini pertama tak suruh nanti 5 dulu, ya, tapi kalau program saya di 33 kecamatan ada namanya ADM. Tinggal aplikasinya nanti kerjasama dengan Dukcapil sudah dengan Pengadilan Agama yang dimasukkan itu sudah bisa dilayani 24 jam nanti di tiap-tiap kecamatan. Yang lain kita apa yang disampaikan Ketua Pengadilan Kabupaten ini sebenarnya sudah perintahnya Nabi kita untuk menjadi pelayan yang terbaik. Ya, katanya Nabi, Sayyidul Qaumi Khatimuh. Kita sebagai pimpinan ini harus mau jadi pelayannya masyarakat. Ya, jadi pelayannya kaum. Maka di Indonesia sudah ada undang-undang pelayanan publik. Nah, maka dari itu kita sebagai pelayan publik harusnya itu memposisikan diri sebagai pelayan.
ketua pengadilan, setiap pelayanan tidak harus berbasis dana atau anggaran atau keuangan, sehingga sebagai pelayan tidak seharusnya minta dana atau uang di luar ketentuan yang ditentukan alias pungli. Kalau di kabupaten, Pak Pengadilan Tinggi maupun Kabupaten Malang sudah saya wanti-wanti, semua dinas pelayanan dilarang meminta uang di luar ketentuan. Kalau ketemu itu namanya pungli. Nah, ketemu pungli saya proses lewat kepolisian, saya berpunglinya, tangkap. Kalau tangkap terbukti benar melakukan pungli, langsung tangkap. Kalau di kabupaten, ya, prosesnya bukan hanya laporan, tapi harus dibuktikan di pengadilan, terbukti melakukan pungli, itu langsung diberhentikan dari jabatan. Ini sudah saya wanti-wanti semua, dan sudah banyak yang dibuktikan dan dilakukan oleh saudara pungli berdasarkan informasi masyarakat melakukan pungli, terbukti langsung diberhentikan, tidak peduli siapapun di Kabupaten Malang. Maka ini mulai kita lakukan karena kita sebagai khadimnya masyarakat, sebagai khadim umum, maka yang harus ditempatkan di kabupaten inovasi. Setiap kepala dinas, camat, kepala desa bisa beri kebebasan dan saya acu untuk berinovasi. Kalau mereka berinovasi dengan baik, tentunya akan mendapat juga. Tapi kalau yang tidak berinovasi, namanya diam di tempat. Semua layanan yang menyangkut kebutuhan masyarakat tidak rewel, tidak berbayar, ya. Itu harus itu nanti tak rewel, tak ruwet, tapi mau beli-beli. Kayak kami ini sajam, kayak kami ini jam. Dulu ada, Pak, ketika saya awal-awal itu bikin KTP, kalau bayarnya segini itu 1 jam selesai, bisa tunggu. Kalau bayar segini sehari, kalau normal sebulan. Itu sudah nggak ada lagi, yang seperti itu harus dihapus, dan itu nanti mudah-mudahan yang lain sama. Jadi prinsipnya semua perizinan pun sekarang sudah ada berbayar, artinya tidak ada pungutan di luar ketentuan. Tidak sehari selesai izin-izin yang di kabupaten ini apabila memang persyaratan sudah terpenuhi. Cuman kadang-kadang lama itu ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi, sehingga ini menghambat proses penyelesaian. Kalau semua terpenuhi sehari harus selesai, dan saya akan bikinkan mall pelayanan publik. Instrumennya dan personalnya sudah dibentuk, tinggal lembaga dan gedungnya. Ini yang belum kepala dinas sudah kita ajak setelah dibanding ke Batam untuk membentuk mall pelayanan publik. Dan nanti bisa digabung juga pelayanan publik yang di pengadilan agama, bisa ada kantornya di situ, yang STNK itu bisa jadi nanti semuanya pelayanan SIM juga dalam satu gedung itu sudah bisa. Jadi kalau orang ngurus SIM nggak punya KTP, ngurus KTP-nya sekaligus, lalu mendaftarkan SIM di situ sudah bisa. Atau orang ngurus apa, bukan data kependudukannya, bisa langsung diselesaikan di tempat itu. Di ke depan kan kita bikin pelayanan publik, sehingga semuanya yang menyangkut urusan publik yang harus mendapat pelayanan itu kalau bisa semuanya sehari selesai. Pak Presiden mintanya 1 jam, tapi nanti kita upayakan kalau bisa 1 jam ya 1 jam. Sebelum mengakhiri summit ini, sedikit saya bercerita bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat mulai 1 Juli 2020, pelayanan administrasi kependudukan di semua kecamatan di Kabupaten Malang telah dilaksanakan. Sudah jalan, cek. Harus bisa beneran, jangan nanti dikirimkan terus perangkatnya sudah bisa semua, peralatan sudah siap semua. Itu nyetak KTP. KTP-nya masih di nggak bisa di kecamatan ini.
Jawab insya Allah, jawab benda. Insya Allah itu jawabannya orang agama yang siap melaksanakan dengan terlambat. Insya Allah, sudah punya rencana iya atau enggak? Iya. Insya Allah itu mudah jawaban tapi bergantung kepada Gusti Allah. Insya Allah jawabnya Gusti Allah mengesahni. Itu kan jawaban untuk dan schedule menggantung. Tidak ada kepastiannya. Tapi kalau matematika kan pasti. Takdirnya Gusti Allah. Karena manusia ini diberi kewenangan oleh Allah. Al-insan bitakdir wa taqdir. Manusia harus berupaya. Upaya ini harus sungguh-sungguh menjaga wajah siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Tapi kalau sudah pada jatuh temponya tidak berhasil, takdirnya Gusti Allah. Asal syarat dilakukan, nggak berhasil syaratnya nggak dilakukan, itu Gusti Allah takdirnya. Makan lalu lapar, takdirnya Gusti Allah lapar. Tapi tidak makan. Kalau tidak makan itu masih lapar. Ya itu. Jadi itu ya Pak. Jadi kapan bisa diproyeksi nyetak di tiap kecamatan? Di Terakan lapor saya kebutuhannya 40. Sesuai dengan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan literasi pendudukan Adminduk, maka permohonan per Juli 2020 dapat melakukan pencetakan kartu keluarga, akte kelahiran di kecamatan. Jadi KK dan akte kelahiran di kecamatan. Ya, tepuk tangan dulu. Ini proposal. Jadi mulai sekarang sudah bisa ini nyetak di kecamatan ya. Mudah-mudahan kemudahan pelayanan ini mampu menjadi faktor pemimpin dalam mengakselerasi program pembangunan serta dapat benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat di Kabupaten Bandung. Maka programkan minimal ada 5 ADM itu ya, taruh Ngantang, taruh Rawang, atau Singosari, nanti taruh Dampit, taruh di Pagat, sehingga nanti 4 penjuru dan taruh di Panjang 1. 4 penjuru ini ada ADM sudah di-launching sama Mendagri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberikan bimbingan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan layanan cetak Adminduk di kecamatan, ini adalah suatu terobosan dari pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Bupati terkait dengan kemudahan pelayanan publik dalam hal ini terkait dengan layanan administrasi kependudukan. Nah, untuk pencetakan di kecamatan ya itu sudah kami coba siapkan semaksimal mungkin, dan kami juga sudah menempatkan 2 orang petugas di kecamatan yang mana mereka insya Allah akan bisa memberikan pelayanan bagi masyarakat. Namun demikian untuk proses pengajuan tetap dilakukan melalui online, kemudian dilakukan proses di Dinas Kependudukan. Setelah proses itu selesai, baru teman-teman di kecamatan melakukan pencetakan serta membagikan kepada pemohon di kecamatan. Terkait dengan kuota kita tidak pernah membatasi ya. Namun demikian kalau melihat dari besaran jumlah pemohon ya, kurang lebih sekarang ini sudah mulai normal ya, pada kondisi saat ini sudah hampir mulai normal, kurang lebih ya kisaran 1.000 per harinya. Itu terbagi dalam beberapa layanan. Awal-awal ya terkait dengan pelayanan Adminduk memang ada pengaruh ya. Awal-awal itu kalau melihat dari sisi jumlah itu kurang lebih 1 hari
antara 300-400. Nah, namun perkembangan waktu ya sesuai dengan era new normal life ini, masyarakat sudah mulai untuk mengajukan kembali ya terkait dengan kebutuhan Adminduk. Yang jelas kami akan selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kami mencoba untuk menyenangkan masyarakat, kemudian insya Allah juga akan bisa membahagiakan masyarakat. Karena untuk layanan Dukcapil mereka, masyarakat tidak perlu kemana-mana, dari rumah bisa ya untuk mengajukan pelayanan dengan 3 aplikasi yang sudah kita siapkan ya. Aplikasi WA ya, kemudian ada web, kemudian ada Play Store. Ya, dari 3 aplikasi itu masyarakat insya Allah sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian dari pengajuan melalui 3 aplikasi tersebut kita coba untuk proses di dinas, dan selanjutnya nanti untuk pengambilannya masyarakat nggak perlu datang lagi ke kantor dinas ya, cukup di kecamatan ya, insya Allah. Dengan teman-teman yang sudah kita siapkan, artinya Dukcapil sudah menempatkan petugas di kecamatan sebanyak 2 orang dan sudah kita lengkapi dengan peralatan, mereka akan bisa melakukan pencetakan di kecamatan sehingga masyarakat untuk pengambilannya cukup di kecamatan. Kalau melihat secara geografis ya, ada desa yang ke ibu kota kecamatan cukup jauh ya, ada sekitar 20 kilo, ada yang 25 kilo. Nah, kondisi ini memang kita harus berpikir lebih keras lagi bagaimana kami itu bisa memberikan pelayanan sedekat mungkin. Syukur-syukur nanti pelayanan Adminduk itu bisa sampai di desa. Nah, kedepannya insya Allah seperti itu. Tapi sampai hari ini belum kita coba untuk rancang nanti bagaimana terkait dengan bisa apa enggak kita lakukan pelayanan sampai di desa. Insya Allah Pak Bupati sangat mensupport sekali ya. Dalam hal ini beliau memerintahkan kepada kami untuk segera mengadakan alat ADM, jadi anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, beliau memerintahkan untuk pengadaan paling tidak 5 unit yang notabene dari ADM itu nanti kalau memang sudah tersedia akan kita coba tempatkan untuk wilayah barat, utara, selatan, timur seperti itu. Kemudian nanti dari ADM tadi itu masyarakat bisa melakukan pencetakan sendiri. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Malang, yang saya hormati Forkompimda Kabupaten Malang, di antaranya yang kami lihat hadir yang mewakili dari Panwali, dari Pengadilan Negeri, dari Kejaksaan Kabupaten Malang, dalam rangka yang diberi nama tadi adalah Dupali. Dukcapil Pengadilan Agama tanpa ribet. Mudah-mudahan bukan hanya terpampang di sini yang tanpa ribetnya, tapi benar-benar dapat diterima, dibuktikan dalam kenyataan kita bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa 37 satker Jawa Timur, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas inovasi yang disampaikan, yang diberikan ini. Perlu kami sampaikan bahwa dari 38 satker, 37 tingkat pertama, 1 tingkat banding untuk Jawa Timur ini, 5 sudah memperoleh predikat dan sertifikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Alhamdulillah untuk tahun ini kita usulkan kembali 28 satker. Mudah-mudahan dapat terwujud peradilan agama se-Jawa Timur ini nantinya 100% benar-benar zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Salah satu yang juga program kami dalam rangka mewujudkan itu bukan hanya sekedar spanduk atau kata-kata mengatakan kami bebas korupsi. Kami akan mewujudkan pula bahwa kami akan siap melayani kepada masyarakat pencari keadilan tanpa ribet, istilah malam.
Sehingga untuk ini kepada Bapak Bupati juga kantor Dukcapil, kami ucapkan ribuan terima kasih Pak, penghargaan kami yang setinggi-tingginya atas kesediaan dari pemerintah daerah Kabupaten Malang ini untuk mengadakan MOU dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mudah-mudahan dengan adanya MOU ini masyarakat kita khususnya Kabupaten Malang ini benar-benar merasa terayomi dan benar-benar terpuaskan dalam hal pelayanan daripada kita semua. Kami mendengar langsung pada yang tadi, kami turut berbangga dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Bupati terhadap pelayanan tadi. Saya juga sangat mendukung Pak. Kadang-kadang kita umat Islam ini kata-kata insya Allah ujung lidah. Seakan-akan insya Allah sudah terwakili walaupun tidak dilaksanakan tidak dosa gitu ya. Saya sangat mendukung, insya Allah tetap kita gunakan, tetapi jangan dijadikan tameng untuk tidak dosa kalau tidak melaksanakan. Nah, sehingga sekali lagi terima kasih kepada Dukcapil. Kami bangga dengan Pengadilan Agama. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini terus ditingkatkan dan ditiru oleh daerah yang lainnya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan ada sebuah visi yang sama, ingin melayani kepentingan hak penduduk untuk mendapatkan keterangan yang valid dan cepat, sehingga ketika mereka bercerai, jadi di KTP-nya pun sekaligus ketika sudah diputuskan itu sudah berubah untuk menjadi status tadi cerai hidup. Misalnya dalam untuk mempercepat itu. Mempercepat supaya mereka bisa melakukan aktivitas lain, ngurusi status dirinya itu tidak berkali-kali. Makanya ini kita apresiasi inovasi ini supaya nanti ke depan semua yang berhubungan dengan kepentingan pendudukan ini dan kepentingan habilitasi masyarakat ini tidak memakai lama. Nah, terkait anjungan yang direncanakan akan dimiliki pemerintah kabupaten bisa diceritakan? Ini nanti setelah PAK, kita anggarkan PAK, nanti mungkin bulan Agustus ini ada PAK, minimal 5 itu dulu, tapi program saya nanti di 33 kecamatan itu ada ADM semua. Jadi dimulai di tahun ini Pak pengadaan? Ya, di tahun ini kita mulai nanti untuk ADM itu minimal ada 5 dulu. Pak, terakhir Pak, terkait harapan terhadap kependudukan masyarakat di Kabupaten Malang sendiri bisa diceritakan Pak, nantinya seperti apa Pak? Ya, harapan saya nanti masyarakat itu tidak ribet ngurusi haknya sebagai warga negara untuk memperoleh identitas yang cepat, tepat, tanpa harus berbayar.